Komnas HAM menyatakan Ferdy Sambo menyalahgunakan kekuasaannya dalam pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua Huta Barat. Bahkan Ketua Komnas HAM menyampaikan Ferdy Sambo telah melampaui abuse of power. Kami bahas lengkapnya malam hari ini bersama Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik. Selamat malam Mas Reza. Selamat malam, Mbak Tiffany. Baik, Mas Reza, apakah Anda sependapat dengan Komnas HAM yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tersangka Ferdy Sambo itu sudah menggunakan melampaui bahkan abuse of power sehingga ini memang tidak ada kekhawatiran dalam melakukan eksekusi sebagai otak pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua? Di dalam hazanah psikologi forensik ketika kita berbicara tentang police defiance atau penyimpangan perilaku personil polisi, salah satunya adalah abuse of power atau penyalahgunaan kewenangan. Tapi saya terus terang belum pernah mendengar ada istilah melampaui abuse of power. Jadi saya sungguh-sungguh tidak paham sesungguhnya apa yang disampaikan oleh Komnas HAM dengan menggunakan diksi melampaui abuse of power. Abuse of power sendiri merupakan salah satu bentuk penyimpangan yang sangat-sangat buruk, yang kalau dilakukan oleh personil polisi bisa berkonsekuensi pada jatuhnya hukuman yang berat, baik terhadap si personil maupun terhadap institusinya. Kalau dilakukan oleh si personil, maka sanksinya adalah bisa berupa sanksi etik ataupun pidana. Sementara bagi institusi yang diketahui sedikit banyak turut berperan serta bagi terjadinya abuse of power tersebut, yang mengakibatkan lembaga kepolisian harus membayar ganti rugi atau kompensasi. Tapi sekali lagi saya tidak mengenal istilah melampaui abuse of power. Oke, tidak paham dengan apa yang dimaksud Komnas HAM melampaui abuse of power. Tapi dari analisa Anda, apakah yang bersangkutan tersangka Ferdy Sambo memenuhi indikasi abuse of power? Kalau saya simak berdasarkan pemberitaan di media, tentu saja ini harus didefinitifkan oleh pihak kepolisian. Paling tidak ada sejumlah police defiance, sejumlah bentuk perilaku menyimpang yang dilakukan oleh tersangka FS. Pertama, sekali lagi adalah abuse of power. Bagaimana yang bersangkutan kemudian memanfaatkan sub unit kerja yang ada di tubuh Polri untuk kemudian melakukan obstruction of justice misalnya. Kemudian abuse of power juga terlihat bagaimana kemudian yang bersangkutan memaksa anak buahnya sendiri, memaksa ajudannya untuk melakukan aksi kekerasan terhadap mendiang Brigadir Y. Bentuk police defiance lainnya adalah bagaimana yang bersangkutan, yaitu tersangka FS, paling tidak berdasarkan versi cerita dari Baradae, ternyata juga melakukan kekerasan langsung, yaitu menembak ke arah mendiang Brigadir Y. Nah itulah penanda terjadinya police defiance berupa abuse of power dan juga police violence, kekerasan atau perilaku brutal yang dilakukan oleh personil polisi yang dalam hal ini dilakukan atau mungkin dilakukan oleh FS. Oke, apakah ini juga menjawab Mas Reza latar belakang faktor tersangka berani melakukan pembunuhan di rumah dinasnya sendiri, bukan di tempat lain yang mungkin jauh lebih sepi, jauh bahkan dari lingkungan pribadinya, bahkan sampai dengan menyeret banyak sekali puluhan anggota kepolisian tadi seperti yang Mas Reza sampaikan? Ada dua penjelasan mengapa personil polisi secara umum jadi rentan untuk melakukan tindakan-tindakan menyimpang. Pertama, karena adanya keluasaan yang berlebihan, keleluasaan yang terlalu luas bagi personil untuk menerapkan diskresi. Dan penjelasan yang kedua adalah karena personil polisi kadung terbiasa untuk melakukan penyimpangan yang kemudian tidak disusul dengan jatuhnya sanksi. Nah, kalau kita mengacu pada dua hasil riset ini, maka bisa tanda petik bisa kita pahami apa kemudian tersangka FS memilih TKP yaitu di rumahnya sendiri. Karena di rumah itulah dia bisa berasumsi tidak akan dikenai sanksi, karena disitulah kekuasaan dia berada dan kekuasaan yang sangat luas itu bisa saja kemudian dilakukan dengan memanfaatkan atau tepatnya menyalahgunakan diskresi. Sekali lagi pemilihan TKP di rumah untuk melakukan aksi pembunuhan terhadap Brigadir Y merupakan sebuah aksi, sebuah pilihan lokasi yang tanda petik harus saya katakan ideal. Oke, ideal dalam arti? Tadi saya katakan, disitulah tempat yang paling sempurna. Misalnya ya, dia bisa memastikan bahwa dia bisa menghilangkan CCTV. Dia bisa mengeksploitasi sekian banyak orang untuk kemudian tidak menjadi saksi. Kalaupun menjadi saksi adalah saksi yang meringankan, saksi yang mendukung alibi dari tersangka FS sendiri. Kemudian di lokasi yang sepenuhnya dikuasai itulah sasaran atau korban tidak punya akses melarikan diri.
Dan juga di lokasi yang sama itulah tersangka FS bisa melakukan aksi membersihkan sekian banyak jejak-jejak kejahatan yang sudah dia lakukan. Jadi sekali lagi hitung-hitungan matematis, memang pemilihan lokasi di rumah itu sebagai tempat untuk menghabisi mendiang Brigadir Y adalah sebuah pilihan yang sangat tepat, yang sangat jitu. Oke, Mas Reza, mengapa lingkungan lembaga institusi yang cenderung memiliki superpower gitu ya, kekuatan yang sangat-sangat besar, mungkin seperti kepolisian, ini rentan dengan abuse of power? Padahal kan kita tahu kepolisian, anggota kepolisian merupakan penegak aparat hukum. Tidak bisa kita pungkiri bahwa personil polisi memang identik dengan kekuasaan, identik dengan kekuatan. Bagi misal di organisasi kepolisian acap kali marak subkultur menyimpang yang diistilahkan secara populer sebagai John Wayne Syndrome, sindroma John Wayne. Penandanya adalah bahwa setiap personil diasumsikan selalu siap setiap saat 24 jam sehari, 7 hari seminggu untuk tanda petik membela kebenaran, untuk menegakkan hukum, untuk melindungi kaum yang lemah, dan seterusnya, dan seterusnya. Pantang bagi personil polisi untuk berkata letih, mengaku capek, apalagi berkeluh kesah sakit, takut, dan segala macam perasaan-perasaan negatif lainnya. Nah, kondisi yang semacam itu yang sekali lagi menumbuh semikan subkultur menyimpang yang diistilahkan sebagai John Wayne Syndrome. Nah, tinggal lagi kemudian bagaimana segala keletihan, segala bentuk pengingkaran sifat-sifat yang manusiawi dari personil polisi pada akhirnya akan meledak. Dia lagi bisa ditoleransi, tidak lagi bisa ditahan, hingga muncullah perilaku-perilaku eksplosif, termasuk misalnya perilaku penggunaan kekerasan yang berlebihan atau brutalitas. Oke, orang-orang dengan abuse of power artinya mereka punya pengaruh yang cukup besar di tempat ia berada, di lingkungan pekerjaan, baik itu institusi, lembaga, dan lain sebagainya. Sekarang kasusnya masih diusut, walaupun yang bersangkutan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Anda masih merasa atau analisa Anda orang-orang seperti ini masih punya pengaruh yang kuat di dalam institusi atau lembaga tempat dia bernaung? Paling tidak berdasarkan narasi yang berkembang di masyarakat, FS ini dikait-kaitkan ketiga hal. Pertama, dia disebut sebagai seorang mantan pejabat tinggi Polri, yaitu selaku Kadif Propam. Dan kita bayangkan itu adalah polisinya polisi. Ini kiasan untuk menunjukkan betapa powerfulnya, betapa kuatnya, betapa hebatnya posisi sebagai Kadif Propam. Itu pertama. Yang kedua, tersangka FS juga disebut sebagai cuk pimpinan Satgasus Merah Putih. Sebuah Satgasus yang sangat prestisius, yang bahkan mungkin juga terkesan menakutkan karena memiliki kemampuan untuk melakukan operasi-operasi yang tidak bisa dilakukan oleh Polri secara umum. Satgasus Merah Putih. Yang ketiga, walaupun ini masih merupakan sinyalemen yang masih harus diinvestigasi oleh kepolisian, tersangka FS juga disebut-sebut merupakan tokoh sentral dalam konsorsium 303. Nah, kita teringat pada ungkapan klasik bahwa kekuasaan itu cenderung korup. Nah, kalau kemudian kita sepakati kiasan atau peribahasa semacam itu, maka bisa kita bayangkan seseorang, yaitu tersangka FS, yang pernah menjabat sebagai Kadif Propam, sekaligus menjadi pimpinan konsorsium 303, dan juga pimpinan Satgasus Merah Putih, tiga simpul kekuasaan yang sangat hebat itu berada pada dirinya, berada di dalam genggamannya. Tinggal menunggu waktu saja sampai kemudian terjadi penyalahgunaan kewenangan, penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power. Oke, apakah artinya masih ada sisa-sisa dari pengaruh? Karena ini kan tadi Mas Reza sampaikan, sosoknya sangat besar. Tidak mungkin pengaruhnya langsung hilang sepenuhnya. Apakah masih ada sisa-sisa pengaruh yang nantinya dikhawatirkan bisa mengganggu jalannya proses hukum? Sehingga tidak semua fakta bisa disajikan, masyarakat bisa mendapatkan semua fakta dari hulu ke hilir terkait dengan kasus pembunuhan berencana ini. Pertama, studi menemukan bahwa di organisasi kepolisian secara umum juga rentan tumbuh subkultur menyimpang yang disilahkan sebagai kode senyap atau code of silence.
Struktur menyimpang berupa kode senyap ini terindikasi dari kecenderungan para personil untuk menutup-nutupi kesalahan yang dilakukan oleh sejawat mereka. Kode senyap ini pernah tampak ketika tersangka FS melakukan mobilisasi dalam rangka obstruction of justice yang kita syukuri berhasil untuk dibongkar oleh Mabes Polri. Itu pertama, jadi terkait dengan kode senyap. Yang kedua, penelitian juga yang menyimpulkan bahwa keberadaan grup atau klik, atau saya mengistilahkannya sebagai sub-sub Mabes di dalam Mabes, ternyata betul-betul eksis. Nah, yang kita bayangkan bahwa kode senyap yang dilakukan dengan cara menutup-nutupi kejahatan yang dilakukan oleh tersangka FS, kemudian bertemu dengan sekian banyak klik, sekian banyak kelompok yang berhasil dikonsolidasi oleh tersangka FS. Kalau memang analisis ini dianggap masuk akal, maka pantas bagi kita untuk tetap khawatir, sembari terus berharap positif kepada Mabes Polri, bahwa jaringan-jaringan tersangka FS akan bisa dibongkar keseluruhannya. Indikatornya sederhana, tanda petik. Keberhasilan Mabes Polri dalam hal ini Itsus untuk membongkar segala jaringan yang tersangkut dengan tersangka FS ada dua. Pertama, seberapa jauh sidang komisi etik itu akan menjangkau personel-personel lainnya. Dan yang kedua, seberapa jauh kemudian setelah dilakukan sidang komisi etik berlanjut pula dengan sidang pidana. Kalau dua bentuk persidangan tersebut berhasil direalisasikan, maka pantas bagi kita untuk menyimpulkan sembari memberikan penilaian positif kepada Mabes Polri bahwa jaringan FS mudah-mudahan sudah dibongkar dan sudah ditindak secara keseluruhan. Oke, apakah Anda optimistis bahwa ini semuanya akan berhasil dibongkar dengan keberanian Polri untuk membongkar ini semua? Karena menyangkut sub-sub, kalau tadi analisis Anda bisa itu terbukti, sub-sub itu kan ada di dalam tubuh Polri itu sendiri. Sejak bulan Juli, saya pribadi menetapkan ada 4 tolak ukur keberhasilan guna menilai kinerja Polri dalam mengungkap kasus pembunuhan Brigadir Y dan obstruction of justice. 4 tolak ukur keberhasilan tersebut adalah tuntas, objektif, menyeluruh, dan transparan. Dengan 4 tolak ukur keberhasilan tersebut, saya coba ikuti dari hari ke hari tentang bagaimana perkembangan penanganan 2 kasus ini. Penilaian saya, paling tidak hingga saat ini, rapor yang saya berikan kepada Polri adalah rapor berwarna biru. Artinya, sejauh ini kerja Polri telah memenuhi ekspektasi saya. Memang tidak bisa saya pungkiri, ada satu catatan kaki ketika Polri menyatakan sudah menggunakan lie detector. Bagi saya ini merupakan satu hal yang perlu dikoreksi. Tapi sekali lagi, secara umum saya menilai bahwa polisi, dalam hal ini Mabes Polri, sudah bekerja pada rel yang sebenarnya. Oke, baik. Terakhir, Mas Reza, terkait dengan abuse of power, apakah Anda yakin bahwa sebenarnya institusi sebesar Polri ini bisa bersih dari abuse of power? Sulit, karena sampai hari ini pun kajian terhadap seluruh organisasi kepolisian tetap saja menempatkan abuse of power sebagai salah satu police defiance atau perilaku menyimpang polisi yang terjadi di berbagai macam institusi kepolisian di berbagai macam negara. Jadi saya pikir utopis kalau kita membayangkan bahwa organisasi kepolisian termasuk Polri 100% bebas dari abuse of power. Oke. Harapan yang realistis bukanlah pada 0% abuse of power, tidak. Harapan yang realistis adalah bagaimana agar Polri secara maksimal menindak setiap aksi abuse of power. Itu yang realistis. Oke, apakah yang dimaksud dengan realistis itu berhasil dibuktikan oleh Polri? Kita akan lihat ke depannya seperti apa. Terima kasih, Mas Reza Indragiri. Saya katakan tadi Mbak Tiffany, kita nantikan bagaimana kelanjutan sidang komisi etik dan ada atau tidaknya persidangan pidana. Oke, nanti kita akan buka diskusi lagi ya ketika kita memantau jalannya bagaimana kelanjutan dari kasus ini ke depannya. Terima kasih Mas Reza Indragiri Amril sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam.